Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yunita Purwandari, Guru Seni Tari SMK Negeri 4 Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang menafsirkan makna tari dengan submateri makna tari berdasarkan pendekatan kajian tekstual dan kontekstual atau bentuk penyajian tari. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menafsirkan makna tari dengan menggunakan penafsiran berdasarkan pengalaman diri dan informasi dari berbagai sumber. Bentuk penyajian tari dapat dibagi menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang desain geraknya untuk satu orang penari atau bentuk penyajian tari yang dibawakan oleh seorang penari saja. Tari ini biasanya memiliki fokus pada ekspresi individu dan keahlian penari dalam mengekspresikan cerita atau tema yang ingin disampaikan. Konsep tari tunggal mengutamakan kelincahan, keterampilan teknis, dan kemampuan penari untuk berinteraksi dengan musik. Biasanya lebih menonjolkan keindahan gerak atau perasaan penari dalam mengekspresikan cerita secara mendalam. Ciri-ciri tari tunggal. Penari hanya dibawakan oleh satu orang. Ekspresi individu, penari menjadi pusat perhatian dan semua gerakan serta ekspresi diarahkan untuk menggambarkan karakter atau tema yang dibawakan. Kreativitas individu, penari memiliki kebebasan lebih untuk menunjukkan interpretasi gerakan secara personal, berfungsi untuk hiburan, upacara, atau simbolik berkaitan dengan filosofi angka 1. Contoh, tari gambyong dari Jawa Barat, tari pendet dari Bali, dan tari golek dari Yogyakarta. Berikut contoh tari tunggal. Tari berpasangan. Tari berpasangan adalah tari yang dibawakan oleh dua penari atau yang saling berinteraksi dan berkomunikasi melalui gerakan. Tari ini dapat menggambarkan interaksi antar dua karakter yang seimbang, seperti antara pria dan wanita atau antara dua orang yang memiliki hubungan tertentu. Konsep tari berpasangan menggambarkan hubungan atau interaksi dua orang, baik dalam konteks romantis, kerjasama, atau konflik. Penari harus memperhatikan keselarasan gerakan dan emosi, sehingga dapat mengekspresikan hubungan antar karakter. Ciri-ciri tari berpasangan. Penari dibawakan oleh dua orang penari, biasanya terdiri dari pasangan pria dan wanita atau dua penari yang berperan saling melengkapi. Gerakan simetris dan interaktif. Gerakan-gerakan dalam tari berpasangan saling melengkapi atau bersinergi antara satu penari dengan penari lainnya. Komunikasi dalam gerakan. Ada interaksi antara kedua penari yang bisa berbentuk gerakan yang sinkron atau gerakan saling respon. Contoh, tari Karonsih dari Jawa Tengah, tari Ramasinta dari Jawa Tengah, tari Tayub dari Jawa Tengah, tari Srikandi Surodewati dari Yogyakarta, tari Zapin dari Riau, tari Serampang 12 dari Sumatera Utara. Berikut contoh tari berpasangan. Tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh 3 atau lebih penari. Tari ini menonjolkan kerjasama, koordinasi, dan harmoni antara semua penari dalam satu kelompok untuk menciptakan kesatuan gerak. Konsep tari kelompok menonjolkan kerjasama antar penari, baik dalam formasi maupun gerakan. Harmoni, keseragaman gerak, dan sinkronisasi menjadi elemen penting dalam tari kelompok.
Tari kelompok sering menggambarkan tema-tema besar seperti kebersamaan, solidaritas, atau kisah-kisah legenda yang melibatkan banyak tokoh. Ciri-ciri tari kelompok. Penari terdiri dari 3 orang atau lebih penari yang membentuk formasi atau pola gerakan tertentu. Koordinasi dan kebersamaan. Gerakan harus dilakukan dengan sangat terkoordinasi sehingga ada keseragaman dan keharmonisan antar penari. Formasi dan pola gerak. Tari kelompok sering menggunakan pola gerakan yang kompleks dengan formasi yang berubah-ubah untuk menambah estetika dan dinamika. Contoh, tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari serimpi dari Yogyakarta, tari bedoyo dari Yogyakarta. Berikut contoh tari kelompok. Berikut referensi yang digunakan dalam mendukung video pembelajaran ini. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.